Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa peringatan, matanya melebar, dan dia mati dalam kemarahan. Apa? Melihat adegan ini, Murong Wudi terkejut. Banyak master kelas 1 dan master-master dari keluarga Murong juga tampak terkejut. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Hanya 3 master besar dan penata rambut Jenderal Perang Skynet, mereka tiba-tiba mendongak. Dengan kekuatan mereka, jelas barusan bahwa seseorang sedang menyergapnya, menyerang Tuan Besar dengan senjata tersembunyi dan membunuhnya dalam satu pukulan. Zhao Sanhe telah menutup matanya dan menunggu kematian. Namun setelah menunggu lama, dia tidak merasakan serangan lawan menimpanya, jadi dia mau tidak mau membuka matanya. Dia terkejut ketika dia melihat tuan yang kuat dari keluarga Murong yang jatuh ke tanah dengan mengenaskan. Kemudian, dia melihat jarum perak menjuntai di tengah di atas kepala master-master. Jelas, jarum perak inilah yang baru saja membunuhnya. Melihat jarum perak, Zhao Sanhe sangat gembira. Kakak laki-laki, dia juga mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan meneriakinya. Hah! Dengan suaranya, semua orang melihat ke atas. Siapa yang bersembunyi di sana diam-diam, keluarlah untukku. Teriak Murong Wudi. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya masih bersembunyi dari seorang master dan membunuh seorang master dari keluarga Murongnya dalam satu pukulan. Apakah itu master hebat lainnya? Ini adalah pertempuran besar untuk membawa begitu banyak orang untuk membunuh saudaraku dan melukai temanku. Sungguh suatu keberanian. Sebuah suara penuh keagungan datang. Segera setelah itu, sesosok perlahan berjalan keluar dari tangga di lantai 3. Ini adalah seorang pria muda, sangat tampan, maskulin dan tampan, dan tinggi. Dengan tangan di punggung, dia berjalan menuruni tangga, seolah-olah berjalan di rumahnya sendiri. Wajah pria itu tampak penuh keagungan, dan matanya memancarkan isyarat tanpa kemarahan dan harga diri. Bahkan di hadapan banyak pria kuat di keluarga Murong, bahkan jika ada penata rambut prajurit Skynet, dia tidak bisa mengubah warnanya sama sekali. Siapa kamu? Ketika Murong Wudi melihat pria ini, dia tiba-tiba berteriak. Pria itu mengabaikannya dan langsung turun. Zhao Sanhe di bawah melihat pria itu dan tertawa, menunjukkan giginya yang berlumuran darah. Haha, hahaha, langit tidak ada habisnya. Kakak laki-lakiku ada di sini, dia ada di sini, hahaha. Zhao Sanhe sangat bersemangat. Dia pikir dia sudah mati sekarang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, kakak tertua akhirnya tiba. Ya, pria ini secara alami adalah Li Dong. Setelah dia turun dari pesawat dari Bandara Internasional Hsinchu, dia segera menghubungi Zhao Sanhe untuk mengikuti Guan Waner. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat dihubungi, sehingga dia tidak ragu untuk menyelidiki secara langsung. Arah penyelidikan sangat sederhana. Selama Anda menanyakan beberapa hal tentang keluarga Sangguan dan keluarga Murong, Anda dapat dengan mudah mengetahui tindakan keluarga Murong. Keluarga Murong mengerahkan yang kuat untuk mengepung masyarakat. Kabar ini sudah diketahui banyak orang, dan bukan rahasia lagi. Oleh karena itu, Li Dong mengetahui berita itu dengan mudah, dan kemudian bergegas ke sini dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, ketika Zhao Sanhe mengalami krisis hidup dan mati, dia akhirnya tiba. Sangguan Waner menatap Li Dong dengan tatapan kosong, dia menutupi mulutnya, dan kejutan tak terbatas menyapu pikirannya. Dia berpikir bahwa Zhao Sanhe benar-benar akan mati. Setelah Zhao Sanhe mati, maka dia dan ayah serta saudara laki-lakinya juga akan dibunuh. Dalam hal ini, dia tidak akan pernah melihat Li Dong lagi. Karena alasan ini, dia juga menyesal tidak dapat melihat saudara laki-laki Xiao Dong untuk terakhir kalinya. Dan sekarang, Li Dong muncul. Itu benar-benar muncul. Rasa aman yang besar muncul di hati setiap orang, seperti mengeluarkan batu besar dari punggung mereka. Biarkan mereka semua bernafas lega. Jika Dewa Perang Timur tidak dapat menjamin keselamatan pribadi mereka ketika mereka datang, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan mereka. Siapa kamu? Murong Wudi bertanya lagi dengan marah ketika melihat pria ini mengabaikannya. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa penata rambut yang berdiri di puncak tangga di lantai 2 matanya melebar saat ini, dengan ekspresi kaget, menatap Li Dong seolah-olah dia telah melihat hantu. Zhao Sanhe dan Sangguan Waner terkejut, tetapi penata rambut terkejut. Dia benar-benar terkejut saat ini. Karena penata rambut tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat melihat pria ini di sini. Dewa Perang Timur, salah satu mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Melihat Li Dong, penata rambut itu langsung teringat ketakutannya akan didominasi oleh Li Dong di Markas 9. Saat itu, dia dikalahkan oleh Li Donyi dan disandera. Kemudian,
Sang Earl dan yang lainnya bergabung untuk menyelamatkannya, tetapi Dewa Perang Timur menunjukkan kekuatannya dan memenggal kepala Sang Earl dan Tank. Lengan badut itu dipotong, dan gadis laba-laba itu juga terluka parah. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari itu. Jika orang yang paling tidak ingin dia hadapi di dunia saat ini, selain pemimpin mereka raja, ada pria lain. Penata rambut tidak bisa mengetahuinya. Mengapa? Mengapa Dewa Perang Timur muncul di sini? Kenapa ini? Tentu saja, jika dia tahu hubungan antara Sangguan Waner dan Li Dong, dan tahu bahwa Zhao Sanhei adalah orangnya Li Dong, diperkirakan dia tidak akan begitu sombong, dan saya khawatir dia tidak akan terlibat dalam hal ini, urusan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Li Dong perlahan berjalan melewati penata rambut tanpa melihatnya. Seolah mengabaikannya. Namun, penata rambut itu tidak berani bergerak, karena dia merasa aura Li Dong telah menguncinya dengan samar. Jika dia berani melakukan sesuatu, diperkirakan pada saat berikutnya dia akan benar-benar dibombardir dan dibunuh oleh Dewa Perang Timur. Akhirnya, di bawah mata semua orang, Li Dong berjalan ke lantai pertama. Wajahnya tenang, dia memandang Sangguan Waner dan yang lainnya, dan menemukan bahwa mereka dalam kondisi baik dan tidak terluka. Dia hanya mengangguk ke arah mereka sebagai salam. Pada saat ini, bukan waktunya untuk menghidupkan kembali masa lalu. Kemudian, Li Dong berjalan ke Zhao Sanhei. Sanhei, maafkan aku terlambat. Li Dong melihat ke tangan yang terputus yang telah dihubungkan oleh Zhao Sanhei, dan melihat luka serius yang baru saja dia terima, dan berkata dengan lembut. Dia secara alami melihat saudara-saudara yang telah meninggal tergeletak di tanah, dan hatinya sangat berat. Meskipun dia tiba tepat waktu, dia masih selangkah terlambat. Jika dia lebih cepat, saudara-saudara ini mungkin tidak harus mati. Kalimat ini langsung membuat mata Zhao Sanhei merah. Dia adalah pria sejati, bahkan jika dia mati, dia tidak akan meneteskan air mata. Namun, kata-kata Li Dong membuatnya langsung mematahkan pertahanan. Biarkan Zhao Sanhei merasa seperti orang kepercayaannya sudah mati. Dalam pikirannya, hanya ada satu orang di dunia ini yang layak untuk membiarkannya mati, dan orang itu adalah Li Dong. Yang paling dia sesali adalah dia gagal bertemu dengan kakak tertuanya untuk terakhir kalinya, dan gagal memberitahu kakak tertuanya bahwa Sanhei tidak kehilangan dia. Tapi sekarang, Li Dong ada di sini. Kakak laki-laki. Pada akhirnya, ribuan kata menyatu menjadi dua kata ini. Zhao Sanhei tersedak, berpikir bahwa bahkan jika dia mati sekarang, itu sepadan. Kakak laki-laki tertua tidak menyerah pada mereka, tetapi pada saat terakhir, dia datang. Ini Li Dong, kakak laki-laki yang dia kagumi sepanjang hidupnya. Terima kasih, kamu istirahat saja sekarang, dan serahkan sisanya padaku. Li Dong membantu Zhao Sanhei untuk datang ke Sangguan Waner dan yang lainnya, dan berkata kepada Sisan, bantu saudara Zhao, untuk perban. Ya Pak, 13 memerah karena kegembiraan, meluruskan pinggangnya, dan berkata dengan keras. Kakak Xiao Dong, Sangguan Waner memandang Li Dong yang berada di dekatnya, masih agak sulit dipercaya. Ini seperti bermimpi. Pria yang paling dicintainya, pada saat terakhir, muncul di hadapannya seperti dewa perang yang jatuh dari langit. Itu membawa harapan dan ketenangan pikirannya. Apakah kamu baik-baik saja? Li Dong memandang Waner superior dan bertanya. Dia ingin tersenyum, tetapi melihat penampilan Zhao Sanhei dan melihat begitu banyak saudara yang meninggal, dia benar-benar tidak bisa tersenyum. Bukan hanya itu, tetapi sekarang dia sangat marah dan ingin membunuh. Saya baik-baik saja. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya, dia membuka mulutnya, dan akhirnya mengucapkan sepatah kata pun. Kakak Xiao Dong, maafkan aku. Tidak apa-apa. Li Dong menggelengkan kepalanya, selanjutnya, serahkan padaku. Dia tahu mengapa Sangguan Waner harus meminta maaf. Itu karena Zhao Sanhei dan yang lainnya telah jatuh ke nasib mereka saat ini untuk melindungi mereka. Sangguan Waner merasa sangat bersalah. Tuan Li. Sangguan Ting memandang Li Dong, dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak memiliki tatap muka Li Dong. Terakhir kali di Kyoto, dia membuat keputusan bodoh untuk berpartisipasi dalam pengepungan Li Dong. Ini telah memungkinkan keluarga Sangguan untuk menempa Liangzi dengan Li Dong, dan sekarang dia harus membiarkan Li Dong datang untuk menyelamatkan mereka karena wajah putrinya, yang membuatnya merasa puas. Li Dong mengangguk acuh tak acuh, dan mengabaikannya. Jika bukan karena Zhao Sanhei dan yang lainnya mengikuti Guan Waner, Li Dong tidak akan pernah datang ke sini. Adapun kehidupan dan kematian keluarga Sangguan, Li Dong tidak peduli tentang itu. Nak,
Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar ayahku menanyakan sesuatu padamu? Melihat Li Dong mengabaikan Murong Wudi, Murong Fu berteriak marah. Wajah arogannya jelas tidak memperhatikan Li Dong sama sekali. Tapi ini bisa dimaklumi, bagaimanapun juga, para master dari keluarga Murong mereka semua berkumpul di sini. Selain 3 master besar dan banyak master, ada juga penata rambut prajurit Skynet. Oleh karena itu, Murong Fu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Dia berpikir bahwa pria yang muncul tiba-tiba ini, tidak peduli seberapa hebatnya, bisakah dia menjadi begitu hebat. Namun, bukan hanya dia, tetapi bahkan Murong Wudi dan yang lainnya tidak menyadarinya. Pada saat ini, penata rambut masih berdiri di tangga, matanya kosong, dan dia belum pulih. Hah! Tatapan Li Dong tiba-tiba jatuh padanya. Niat membunuh yang dingin memenuhi tubuhnya. Dikunci oleh mata dingin ini, Murong Fu hanya merasa bahwa dia jatuh ke dalam gudang es, dan rasa dingin mengalir ke dahinya, menyebabkan dia tanpa sadar berperang dalam perang dingin. Penampilan ini benar-benar menakutkan. Rasanya seperti ditangkap oleh binatang buas yang tiada taranya. Berani menatapku, berikan padaku dan bunuh dia. Murong Fu bereaksi dan meraung marah, wus. Ketika kata-kata itu jatuh, 3 tuan dari keluarga Murong bergegas menuju Li Dong. Satu tembakan adalah gerakan mematikan. Mereka semua bisa melihat bahwa alasan rekan mereka baru saja mati adalah karena serangan diam-diam orang ini. Namun, ini juga membuktikan kekuatan pemuda ini, sehingga mereka tidak berani meremehkannya, dan ketiga tuan itu mengambil tindakan bersama. Dalam hal ini, bahkan jika pihak lain adalah master yang hebat, mereka masih bisa saling berhadapan. Namun, mereka masih melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkan Li Dong. Menghadapi ketiga tuan yang terburu-buru ini, ekspresi Li Dong tenang. Bahkan seringai tebal melintas di matanya. Ketika serangan ketiganya akan datang, Li Dong bergerak. Dalam sekejap, dia meninju dan menendang. Bang-bang, suara teredam dari 3 hampir terhubung bersama-sama keluar. Segera setelah itu, 3 master besar terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat, membanting tubuh mereka ke dinding. Dada mereka tenggelam dalam, darah menyembur dari mulut mereka. Mata mereka melebar, dan mereka langsung mati, satu gerakan. 3 master hebat dijatuhkan dalam hitungan detik, mendesis, melihat pemandangan ini, ayah dan anak Murong Wudi dan Murong Fu membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Li Dong baru saja memotret, tapi mereka tidak bisa melihat jejak tembakan Li Dong sama sekali. Mereka hanya melihat sosok Li Dong bergerak, dan 3 kepala keluarga Murong dipukuli dan mati dalam kemarahan. Apa yang telah terjadi? Ketika 3 tuan besar keluarga Murong melihat ini, ekspresi mereka semakin berubah. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 3 master-master hilang dalam satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Meskipun orang yang kuat dari level mereka dapat melakukannya, itu pasti tidak akan mudah. Dengan kata lain, pemuda ini, sama seperti mereka, adalah master hebat di level itu. Tembak bersama dan bunuh dia. Seorang master hebat dari keluarga Murong berteriak dengan dingin. 2 lainnya mengangguk pada saat yang sama, dan kemudian bergegas menuju Li Dong satu demi satu. Pengadilan kematian. Mata Li Dong dingin, matanya langsung tertuju pada master besar yang bergegas ke arahnya, kaki kanannya sedikit ditekuk, dan kemudian dia membanting dengan keras. Ledakan. Lantai kokoh langsung diinjak-injak keluar dari lubang, dan seluruh tubuh Li Dong menyapa Tuan Agung. Kecepatannya lebih cepat dari master besar keluarga Murong. Ketika 2 master besar lainnya hendak menyerang, sosok Li Dong berkedip. Dia seperti hantu, dan ada bayangan. Kedua master besar terkejut, dan kemudian tiba-tiba berbalik untuk menemukan bahwa Li Dong benar-benar melewati jangkauan serangan mereka dan langsung menuju ke master besar. Mereka ingin mengejar dan memblokir, tapi sudah terlambat. Bagaimana ini bisa? Kedua tuan besar dari keluarga Murong memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Kecepatan seperti itu menakutkan. Bahkan serangan dari 2 tuan besar mereka semuanya gagal, dan mereka dihindarkan oleh pihak lain. Li Dong meninju. Dia menjalankan mesin Qi, menuangkan tinjunya, dan membanting tinjunya ke arah master besar yang telah menyerang dari depan. Dentuman. Di udara, ada ledakan sonik yang keras. Momentumnya menakutkan. Ketika master besar yang bergegas menuju Li Dong melihat ini, wajahnya berubah. Tapi karena kecepatan Li Dong terlalu cepat, dia merasakan momentum mengejutkan yang terkandung dalam pukulan Li Dong, merasakan bahayanya, dan tanpa sadar ingin menghindarinya. Namun, dia segera mengerti bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi,
dia menggertakkan giginya, juga menggunakan seluruh kekuatannya, dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Dia memilih untuk mengikuti pendekatan baja keras Lidong, ledakan. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Arus udara yang kuat menyapu keluar. Kemudian, di bawah mata semua orang, sesosok terbang terbalik seperti layang-layang dengan kabel putus, bunyi suara klik. Wow, diiringi suara tulang yang patah. Sosok ini menyemburkan seteguk darah ketika orang itu berada di udara. Akhirnya, tubuhnya menghancurkan perabot di aula, seperti boneka kain. Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Kedua tuan besar keluarga Murong tercengang, dan keduanya berhenti. Murong Hudi dan putranya juga tercengang. Semua tuan dari keluarga Murong juga tampak tidak percaya. Karena sosok yang terbang keluar tadi adalah penguasa agung keluarga Murong. Pemuda itu berdiri diam, tidak bergerak. Dia menghadapi tuan besar itu secara langsung, bahkan tanpa mundur selangkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, master besar berjuang untuk bangun. Kemudian semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tangan kanannya telah dipelintir. Wajahnya sangat pucat. Seluruh orang itu sangat malu. Melihat ekspresi menyedihkan dari tuan besar ini, semua orang menarik napas lagi. Suara mendesing. Lidong bergerak begitu dia berdiri. Seperti hantu, dia datang ke tuan besar keluarga Murong dalam sekejap mata, menjulurkan tangan kanannya, langsung mencubit tenggorokannya, dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan. Wajah tuan besar itu tiba-tiba memerah. Dia terbatuk keras dan menendang kakinya kuat-kuat, tangan utuh lainnya mati-matian mencoba mematahkan tangan Lidong. Tapi itu tidak berguna. Tidak ada gunanya sama sekali, tangan Lidong seperti penjepit besi, yang dengan kuat mengunci tenggorokannya. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, tuan besar keluarga Murong akan segera dibunuh. Benda seperti semut, mata Lidong penuh dengan ejekan. Tuan besar, di hati orang-orang biasa, mungkin keberadaan tingkat atas dunia, tetapi di mata Lidong, itu benar-benar tidak berbeda dengan semut. Belum lagi tuan besar, bahkan jika dia setengah langkah transenden, dia akan membunuhnya seolah-olah dia adalah ayam. Zhao Sanhe dan yang lainnya tidak terkejut ketika mereka melihat adegan ini, karena mereka tahu bahwa selama kakak laki-laki itu melakukan tembakan, hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang akan menjadi lawannya. Tuan-tuan dari keluarga Murong ini tidak bisa menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kakak laki-laki tertua. Kamu, siapa kamu? Murong Hudi menunjuk Lidong dan bertanya dengan keras. Ini adalah perjuangan antara keluarga Murong kami dan keluarga Sangguan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda, anak muda. Saya menyarankan Anda untuk tidak usil, jangan sampai Anda mendapat masalah. Ya, jika kamu berkenalan, segera lepaskan orang-orangku. Murong Fu juga berbicara dengan kejam. Jika tidak hanya akan sulit bagimu untuk melindungi dirimu sendiri, tetapi aku dapat menjamin bahwa kamu juga akan menyakiti keluargamu. Berani melawan keluarga Murong saya, percaya atau tidak bahwa saya membiarkan keluarga Anda mati. Bahkan jika Lidong menunjukkan kekuatan yang besar sekarang, dia tidak panik. Karena Murong Hudi tidak berjuang sendirian sekarang. Di belakang keluarga Murong mereka, ada monster besar yang berdiri. Skynet Barat, menurutnya, dengan dukungan Skynet, tidak peduli siapa itu, tidak dapat mengubah hasil dari masalah ini. Mendengar ini, wajah Lidong tetap tenang, tapi matanya sedikit menyipit. Cahaya berbahaya melintas di mata. Sepanjang hidupnya, apa yang dia benci mendengar adalah bahwa orang lain mengancam dia dengan keluarganya. Di hati Lidong, rumah adalah hal yang paling penting, kerabat di sekitarnya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Setiap kali seseorang berani menyakiti keluarganya, Lidong akan membayarnya kembali ribuan kali. Jelas, kata-kata Murong Fu benar-benar membuat marah Lidong. Biarkan seluruh keluargaku mati. Lidong menyeringai dan membanting keras dengan tangannya, bunyi suara klik. Leher tuan besar keluarga Murong langsung dipatahkan oleh Lidong. Matanya melebar dan dia tidak bisa mempercayainya, karena dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar berani membunuhnya. Kemudian, Lidong membuang mayatnya seperti sampah. Tatapan Lidong langsung terfokus pada Murong Fu, seolah-olah binatang buas sedang menatap mangsanya. Bajingan, Murong Fu sangat marah. Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Lidong, dia gemetaran, dia tanpa sadar mundur dan bersembunyi di belakang Murong Hudi. Kamu berani, berikan aku segalanya dan bunuh dia. Murong Hudi juga berang dan berteriak keras. Tentu saja dia marah. Itu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Grid Master.
Bahkan seorang super kaya seperti keluarga Murong, dibutuhkan upaya dan sumber keuangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menumbuhkan seorang master yang hebat. Bahkan mungkin tidak mungkin. Keluarga Murong telah meninggal selama bertahun-tahun, dan hanya ada beberapa master hebat. Tapi sekarang, satu lagi patah, dan dua yang terakhir tertinggal. Dia ingin menghancurkan tubuh Li Dong menjadi berkeping-keping. Mendengar apa yang dia katakan, dua master besar lainnya saling melirik dan ragu-ragu. Karena mereka semua tahu bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul ini sangat sakti. Satu lawan satu, mereka bukan lawan, bahkan jika mereka berada di puncaknya, mereka tidak bisa saling mengalahkan. Tidak heran, lawannya harus menjadi sosok di level puncak Grandmaster. Sekarang mereka semua terluka, bahkan jika mereka bergandengan tangan, sulit untuk saling mengalahkan. Namun, Murong Hudi memberi perintah, mereka tidak bisa tidak mendengarkan, kan? Akibatnya, mereka hanya bisa mengertakkan gigi, menjalankan mesin ki, dan bergegas menuju Li Dong. Tuan lain dari keluarga Murong juga menembak, dan selusin orang bergegas menuju Li Dong. Semua jenis gerakan pembunuh menyambutnya. Namun, Li Dong tidak mempedulikannya, seperti badak yang berlari liar. Bang-bang, suara teredam terus-menerus keluar, dan master-master itu semua didorong oleh kekuatan besar. Kedua tuan besar itu juga menyingkir, mencengkeram lengan mereka, dengan ekspresi ngeri. Selusin orang mengepung Li Dong, tetapi mereka dipukul mundur oleh pukulan instan Li Dong. Mereka semua merasa lengan mereka mati rasa, seolah-olah patah. Kekuatan macam apa ini? Bahkan Great Master Peak tidak bisa melakukannya, kan? Monster macam apa pria yang muncul tiba-tiba ini? Suara mendesing. Li Dong pergi tanpa henti, dan langsung datang ke tubuh Murong Fu, dan kemudian meraih tenggorokannya. Baiklah, cara bagaimana kamu ingin mati? Li Dong bertanya dengan dingin. Murong Fu terjepit di tenggorokannya dan tidak bisa bernapas lagi. Dia menamparkan lengan Li Dong dengan keras, matanya menatap keluar, seperti mata ikan, kamu-kamu. Murong Hudi yang berada di sampingnya ketakutan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah dan menunjuk Li Dong, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Baru saja, dia memerintahkan anggota keluarga yang kuat untuk bergabung bersama, hanya untuk membunuh Li Dong dalam satu gerakan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lawannya begitu menakutkan. Dua master besar keluarga, serta lebih dari selusin Grandmaster, dan master kelas 1 pergi bersama, dan mereka tidak dapat menghentikan langkahnya. Siapa lagi yang bisa menolaknya? Lepaskan adikku. Ketika Murong Sue melihat adegan ini, dia juga berteriak dengan marah. Meskipun dia bisa melihat bahwa Li Dong sangat kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika saudaranya menghadapi ancaman pembunuhan. Mendengar suara Murong Sue, Murong Hudi langsung bereaksi, dan dia menatap penata rambut di sebelah Murong Sue. Penata rambutku, tolong ambil tindakan dan bantu keluarga Murong membunuh orang ini. Pada akhirnya, Murong Hudi hanya bisa meminta bantuan penata rambut. Ini adalah kartu haul terbesarnya, menurut pendapatnya, selama pertempuran Skynet akan bergerak, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Hah, saat kata-kata Murong Hudi jatuh, mata semua orang tertuju pada penata rambut. Terutama banyak tuan dari keluarga Murong, mereka penuh harapan. Menantikan Skynet Battle akan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan pria sembrono ini. Li Dong mengikuti pandangannya dan menoleh. Kemudian semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Penata rambut yang kuat dan kuat itu menjadi pucat saat ini. Bahkan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Seperti dalam ketakutan. Hal ini membuat Murong Hudi dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Penata rambutku, apa yang kamu, mau tak mau? Murong Hudi bertanya hati-hati saat melihat tampang sang penata rambut. Dia bertanya-tanya mengapa penata rambut tiba-tiba seperti ini, apakah ada yang salah dengannya, dia sakit sekarang. Hanya Sangguan Waner yang tidak terkejut sama sekali. Karena hanya mereka yang tahu identitas asli Li Dong. Dewa Perang Timur. Menghadapi tingkat keberadaan ini, apa gunanya pejuang Skynet? Ketakutan di hati prajurit Skynet ini adalah hal yang wajar. Brengsek. Kalau kenalan, cepatlah lepaskan aku, kalau tidak, penata rambut, tuanku, akan membuatmu sulit bertahan, mati, tidak bisa. Murong Fu tersipu dan berusaha keras untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia dijepit oleh leher Li Dong dan memunggungi penata rambut. Karena itu, Murong Fu tidak bisa melihat kengerian penata rambut. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Li Dong takut, dan kepercayaan dirinya muncul lagi. Ya, Li Dong tertawa kecil, dan kemudian membanting keras bunyi suara klik. Terdengar suara tulang patah. Mata Murong Fu melebar, kepalanya miring ke satu sisi.
langsung mati karena marah. Tapi Lidong langsung mematahkan tenggorokannya. Bahkan jika dia mati, dia masih tampak tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia mati seperti ini, dia tidak percaya orang ini, dan dia berani membunuhnya di depan stylist, adik. Murong Sue menjerit sedih, putraku. Murong Hudi juga berteriak keras. Kenapa kamu ingin aku naik dan mengajakmu turun? Lidong santai melemparkan tubuh Murong Fu ke samping, menatap penata rambut, dan berkata ringan. Terakhir kali aku tidak bisa membunuhmu di Milan, aku tidak menyangka kali ini kamu benar-benar datang ke Asia Tenggara untuk melakukan sesuatu dan membunuh banyak saudaraku. Kamu bilang, apa yang harus aku lakukan denganmu? Tentu saja dia mengenali pria genit itu. Faktanya, Lidong mengenalinya ketika dia baru saja turun. Orang ini tidak menyelesaikannya di Milan, tetapi dia tidak berharap untuk meninggalkan bencana besar seperti itu. Tidak hanya hampir memusnahkan keluarga Sangguan, tetapi juga hampir memusnahkan Zhao Sanhe dan yang lainnya. Kali ini, Lidong berkata tidak ada yang akan membiarkannya melarikan diri. Mendengar kata-kata Lidong, Murong Hudi dan yang lainnya menarik napas. Apa yang mereka dengar? Pria ini benar-benar mengatakan bahwa dia hampir membunuh penata rambut di Milan terakhir kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu prajurit Skynet. Pria ini hampir membunuh penata rambut, siapa dia? Dalam hati Murong Hudi, selain amarah dan kesedihan, ada lebih banyak kecemasan. Jika penata rambut selesai, kekuatan yang mendukung mereka akan hilang sama sekali, dan keluarga Murong mereka akan langsung jatuh dari surga ke neraka. Suara mendesing. Mendengar kata-kata Lidong, penata rambut memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia melompat ke depan, dan seluruh tubuhnya terbang di atas dinding dan bergegas menuju jendela di lantai 3. Menghadapi Lidong, dia tidak punya niat untuk bertarung, hanya ketakutan yang tak ada habisnya. Karena dia tahu betul bahwa jika dia bertarung dengan Dewa Perang Timur, dia hanya akan menemui jalan buntu. Tidak ada peluang untuk menang. Anda tahu, saat itu, begitu banyak dari mereka menyerang Dewa Perang Timur bersama-sama, pada akhirnya, Earl mati dalam pertempuran dengan tank, dan badutnya juga hancur. Apa yang dia gunakan untuk melawan Lidong? Melarikan diri. Hanya jika Anda melarikan diri, ada peluang hidup. Ingin pergi. Setelah melihat ini, Lidong terkekeh, lalu membanting tangan kanannya. Mengusir. Beberapa jarum perak meledak seperti peluru, menghalangi jalan penata rambut. Dan dia menghilang di tempat. Penata rambut adalah ahli yang kuat di tingkat puncak, dan dia segera menyadari rasa krisis yang ditimbulkan oleh jarum perak itu. Jika dia terus bergegas ke depan, dia pasti akan ditembus oleh jarum perak. Jadi dia secara tidak sadar memilih untuk berhenti dan menghindarinya. Cici. Jarum perak itu hampir menyekat tubuhnya dan tenggelam ke dinding. Karena dia berhenti sebentar, Lidong sudah menyusulnya dan melompat langsung, seolah-olah dia bisa melakukan pekerjaan ringan. Orang itu di udara, membawa aura horor yang tak ada habisnya, dan menghantam penata rambut dengan pukulan. Pada saat ini, Lidong langsung meledak dengan seluruh kekuatan dan kecepatannya. Dengan aura seperti itu, bahkan dua tuan besar dari keluarga Murong di lantai pertama terkejut. Ini benar-benar menakutkan. Apakah itu manusia? Aura semacam ini telah jauh melampaui level Grandmaster, mencapai level yang perlu mereka perhatikan. Menghadapi pukulan Lidong, wajah penata rambut berubah. Tapi dia hanya berhenti, tidak ada waktu untuk menghindar. Suara mendesing. Dalam keputusasaan, penata rambut tidak punya pilihan selain menyalakan mesin udara, memegang gunting, dan mengangguk ke arah kepalan tangan Lidong. Dan tangannya yang lain, mengepalkan tinjunya, menghantam bagian vital tubuh Lidong. Sama seperti semut, turun. Mengenai hal ini, Lidong mencibir, yang lain berada di udara, dan mereka benar-benar dapat mengubah serangan mereka. Saya melihat dia menarik tinjunya tiba-tiba, tidak menyentuh gunting penata rambut, dan kemudian menendang kakinya. Dentuman. Cambuk kaki ini secara langsung menyebabkan udara meledak. Ada ledakan sonik yang keras. Wajah penata rambut berubah lagi, dan dia dengan cepat mengubah serangan menjadi pertahanan, dengan tangan di dada, untuk memaksa cambuk paha Lidong. Ledakan. Cambuk kaki Lidong mengenai lengan penata rambut dengan keras. Terdengar suara teredam, dan Lidong memanfaatkan kekuatan pantul ini untuk melompat ke balkon tidak jauh. Penata rambut itu terbang terbalik seperti bola meriam, dan punggungnya membentur dinding dengan keras. Sebuah lubang menabrak dinding dalam sekejap, banyak retakan muncul, dan dinding itu runtuh. Engah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut penata rambut. Dia menatap Lidong dengan takjub, pikirannya penuh kengerian. Ketika dia berada di Milan,
dia sudah mengalami kengerian God of War, dan sekarang dia menghadapinya lagi. Ketidakberdayaan semacam itu memenuhi pikirannya. Dengan ketakutan tak berujung pada penata rambut, dia masih tidak ingin melawan Li Dong, tetapi masih ingin melarikan diri. Tapi kali ini mustahil untuk melarikan diri dari lantai atas. Jadi, penata rambut melompat dan melompat langsung dari lantai 3. Setelah mendarat, penata rambut secara naluriah ingin bergegas menuju gerbang, tetapi kemudian dari sudut matanya dia melihat Zhao Sanhe dan Sangguan Waner dan yang lainnya. Dengan gerakan hati, dia segera memilih untuk bergegas menuju Sangguan Waner, dan yang lainnya, sandera. Dia ingin mengancam Li Dong dengan mengambil Sangguan Waner dan yang lainnya sebagai sandera. Karena dia baru saja terluka oleh cambuk kaki Li Dong, akan sulit untuk melarikan diri dari tangan Dewa Perang Timur di negara bagian ini. Jika ada sandera, harapannya untuk melarikan diri semakin besar. Sangguan Waner dan yang lainnya tidak menyangka bahwa penata rambut akan datang ke arah mereka. Untuk sesaat, wajahnya berubah drastis. Nona Waner, hati-hati. Zhao Sanhe terluka terlalu serius untuk mendukungnya. Dan saudara laki-laki bernama 13 tanpa sadar berseru, dan tanpa ragu-ragu, dia memilih untuk berdiri di depan Sangguan Waner. Pergi. Melihat Sisan berdiri di depan Sangguan Waner, penata rambut itu meraung. Yang dia inginkan adalah Sangguan Waner sebagai sandera untuk mengancam Li Dong, bukan orang yang tidak penting ini. Pada saat ini, dia benar-benar membangkitkan temperamennya yang kejam, siapapun yang berani berdiri di depannya hanya memiliki jalan buntu. Di hadapan penata rambut yang agresif dan mematikan, Sisan tidak mundur. Sebaliknya, wajahnya tegas. Mati untukku. Penata rambut meraung, dan gunting di tangannya menebas udara, menuju tenggorokan 13. Jika mengenai yang ini, kepala 13 mungkin akan terpenggal. Di depanku, kamu ingin membunuh saudaraku. Apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, suara dingin Li Dong datang. Penata rambut itu tiba-tiba menoleh dan melihat tinju, diperbesar dengan cara yang menggelegar, dan meledak ke arah kepalanya. Anehnya, Li Dong menggunakan kakinya untuk melontarkan diri dari dinding di lantai 3. Dari atas ke bawah, dia memukul penata rambut dengan pukulan. Penata rambut itu tampak kaget, ia langsung menyerah pada jurus membunuh 13, salah melangkah, dan menghindari pukulan Li Dong. Namun, dia meremehkan kekuatan Li Dong dan meremehkan kengerian Dewa Perang Timur. Li Dongren benar-benar melanggar hukum fisika lagi ketika dia berada di udara, dan menghantam masa lalu dengan pukulan lain, ledakan. Dengan tendangan ini, penata rambut tidak bisa lepas. Li Dong dengan kuat memukul dada, dan seluruh sosok itu meledak seperti bola meriam. Ledakan. Tendangan ini langsung menyebabkan penata rambut merobohkan dinding dan jatuh ke tumpukan puing-puing. Tapi dia dengan cepat bangkit, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Li Dong mendarat, dengan tangan di punggungnya, dan berjalan perlahan menuju penata rambut. Matanya acuh tak acuh, tanpa emosi sedikit pun, menatap penata rambut seolah melihat mayat yang dingin. Ya, di matanya, pejuang Skynet ini sudah mati. Bahkan jika pemimpin Skynet datang hari ini, dia akan membunuh penata rambut. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Penata rambut memuntahkan darah ini, dan napas seluruh orang mulai layu. Dia dipukul oleh Li Dong 2 kali berturut-turut, dia juga menderita luka yang sangat serius. Penata rambut tahu betul bahwa saya khawatir saya harus menjelaskannya di sini kali ini. Ada ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Mengetahui bahwa tugas ini akan menarik Dewa Perang Timur, dia tidak akan melakukan apapun secara pribadi lagi. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bagaimana ini bisa? Murong Hudi benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Paha terbesar di belakang keluarga Murong mereka, sosok Panglima Perang Skynet yang bermartabat, sebenarnya dihancurkan dan dipukuli oleh pemuda ini, dan tidak ada cara untuk melawan. Ini terlalu mengejutkan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Li Dong berjalan langsung ke penata rambut, niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Merasakan pembunuhan di mata Li Dong, penata rambut itu merasa lebih ketakutan. Namun, semakin sampai pada saat ini, semakin dia tidak berdamai, mati. Dia tidak ingin mati. Dia adalah prajurit Skynet, penata rambut, dan sosok yang hebat di atas segalanya. Dia benar-benar tidak mau mati di sini seperti ini. Murong Hudi, biarkan orang-orang ini di keluargamu bertindak bersama, jika tidak, kita semua akan mati di sini bersama. Penata rambut itu tiba-tiba menatap Murong Hudi dan berteriak keras. Di saat putus asa seperti itu, penata rambut hanya bisa datang dengan cara seperti itu.
Gunakan taktik kerumunan untuk mengepung Li Dong. Meskipun dia juga tahu bahwa tidak mungkin bagi Li Dong untuk mengancam Li Dong dengan cara ini, dia hanya mengirim makanan. Namun, selama dia bisa menahan Dewa Perang Timur sejenak, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ya, dia hanya ingin tuan dari keluarga Murong dan dua tuan besar menjadi umpan meriam untuk menutupi pelariannya. Di matanya, kehidupan tuan-tuan ini di keluarga Murong tidak berharga. Ketika Murong Hudi mendengar ini, dia ragu-ragu. Itu adalah kepercayaan dan modal yang telah dipupuk oleh keluarga Murong mereka selama bertahun-tahun. Dia baru saja kehilangan satu, dan dia merasa sangat tertekan. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa pihak lain adalah orang kuat yang bahkan bukan lawan dari penata rambut. Bahkan jika orang kuat dari klan Murong mereka menembak bersama, mereka mungkin bukan lawan. Dalam hal ini, berapa banyak yang akan hilang? Cepat, jika aku mati, kalian semua akan mati juga. Penata rambut itu ragu-ragu ketika melihat Murong Hudi dan berteriak lagi. Biarkan mereka bertarung denganku untuk memiliki sedikit kesempatan untuk membunuhnya. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam putramu? Tidakkah kamu ingin keluarga Murong memenangkan kemenangan terakhir? Ini adalah kesempatan terakhir kita. Setelah kata-kata ini jatuh, Murong Hudi akhirnya berhenti ragu-ragu. Berikan semuanya padaku, pergi dengan penata rambut dan bunuh dia. Murong Hudi melambaikan tangannya, kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Kata-kata jatuh. Tuan-tuan dari keluarga Murong itu, termasuk dua tuan besar, tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Karena mereka semua tahu apakah itu penata rambut atau Murong Hudi, apa yang mereka katakan adalah benar. Jika penata rambut sudah mati, orang-orang ini tidak akan menjadi lawan pria ini. Ketika pria ini membunuh penata rambut, giliran mereka berikutnya. Jadi, jika kita semua menembak bersama, kita masih memiliki sedikit kesempatan. Bahkan jika mereka mati karena ini, mereka tidak akan menyesalinya, setidaknya mereka sudah bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi penata rambut tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi mengambil keuntungan dari tuan dari keluarga Murong, mereka bergegas menuju pintu tanpa ragu-ragu. Dia hanya bisa berdoa agar tuan dari keluarga Murong bisa menundanya selama beberapa detik. Apakah kamu pikir kamu dapat bertahan hidup dengan cara ini? Katakan, itu tidak mungkin. Aku berkata jika aku ingin membunuhmu, kamu akan mati. Menghadapi pengepungan banyak orang kuat di keluarga Murong, ekspresi Li Dong tetap tenang. Matanya terkunci pada penata rambut dan berteriak, sekarang, aku ingin kamu mati. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia menekuk kaki kanannya dan membanting ke tanah, ledakan. Sebuah lubang besar muncul langsung di lantai, dan dia meledak seperti bola meriam. Bang-bang, Li Dong bergegas maju seperti kereta berkecepatan tinggi. Siapapun yang berdiri di depannya terlempar seperti semut. Seiring dengan suara teredam, gambar tubuh terlempar ke udara seperti boneka kain, dan kemudian darah menyembur dari mulut mereka. Termasuk dua tuan besar keluarga Murong, dua bekas tinju yang terlihat jelas muncul di dada mereka, tulang dada mereka pecah, dan darah menyembur kembali ke mulut mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan Li Dong dengan kekuatan penuh. Li Dong seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menolak langkahnya. Ketika dia berada di Kyoto, tuan muda tertua dari keluarga Dugu pernah mengumpulkan lebih dari 200 Grandmaster dan tuan besar untuk mengepung Li Dong, dan dia dibantai olehnya pada akhirnya. Hanya ada beberapa lusin orang sekarang, dan hanya ada dua master hebat, dan mereka tidak bisa menghentikan Li Dong sama sekali. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Li Dong menyusul penata rambut. Dengan cakar di tangan kanannya, dia bersandar ke bahu stylis. Pergilah ke neraka. Penata rambut tahu bahwa rencananya telah gagal, dan ketika tangan Li Dong hendak meraih bahunya, dia meraung dan berbalik tiba-tiba, dan gunting di tangannya meluncur ke arah tenggorokan Li Dong. Pada saat hidup dan mati ini, dia benar-benar mengabaikan keselamatan hidupnya. Langsung memilih gaya permainan hidup untuk hidup ini. Menurutnya, bahkan jika dia sudah mati, dia bisa menggantikan Dewa Perang Timur untuk hidupnya dan menguburnya, maka bisnisnya tidak akan hilang. Saya harus mengatakan bahwa ide penata rambut ini sangat bagus. Tapi dia lupa bahwa yang berdiri di depannya adalah Dewa Perang Timur. Dia dan Li Dong tidak berada di level yang sama. Jadi itu ditakdirkan untuk gagal sempoanya. Terkunci. Ketika dia berbalik, Li Dong meninjunya. Itu seperti memprediksi serangan penata rambut sebelumnya, dan pukulan ini mengenai pergelangan penata rambut dengan sangat presisi, bunyi suara klik. Terdengar suara tulang patah.